salah satu tujuan dari program Kampus Merdeka itu adalah membangun kepercayaan diri, self confidence ya. Jadi dan itu ya tadi disampaikan Mbak Indi, daripada awalnya kan ragu-ragu, khawatir, tapi dengan betul-betul terjun di sana, terjun ke dunia yang akan dimasuki, itu lebih percaya diri, sehingga nanti ketika lulus akan sudah lebih siap untuk memasuki dunia kerjanya. Halo Sobat Belajar, berjumpa kembali di podcast Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen bersama saya, Halifatullah Al-Khawarizmi. Episode kali ini kita akan membahas mengenai Merdeka Belajar episode kedua, yaitu Kampus Merdeka. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Profesor Insinyur Nizam, PhD. Beliau adalah PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Selamat datang Bapak. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serta juga sudah bersama saya juga Mbak Indi Fuziani selaku mahasiswa yang mengikuti program Kampus Mengajar. Selamat datang di podcast kami. Terima kasih Bapak dan Mbak Indi telah hadir di studio kami pada episode kali ini. Dan Sobat Belajar, tema kita kali ini adalah mengenai Kampus Merdeka. Yang mungkin tema ini akan sangat menarik bagi Sobat Belajar yang saat ini sedang menempuh pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas yang nantinya akan melanjutkan ke program pendidikan tinggi. Nah, melalui informasi nanti yang akan kita perbincangkan, kami harapkan bisa memberikan perspektif kepada Sobat Belajar untuk menghadapi bagaimana nanti dinamika di dalam perguruan tinggi. Baik, mungkin langsung saja, mohon izin. Yang pertama, saya ke Prof. Nizam dulu. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Mungkin yang pertama bisa disampaikan Pak, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kebijakan Kampus Merdeka, Pak? Baik, Mas. Jadi Sobat Belajar yang saya cintai dan banggakan, jadi sejak tahun 2020 kita meluncurkan satu gerakan baru yang namanya Kampus Merdeka sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Ini untuk menjawab tantangan zaman. Jadi sekarang ini kalau kita melihat adik-adik misalnya yang baru lulus dari perguruan tinggi dan juga lapangan pekerjaan, itu cita-cita adik-adik mahasiswa maupun yang setelah lulus itu sangat beragam. Jadi tidak selalu yang belajar di teknik itu akan bekerja di bidang teknik, mungkin mereka bisa bekerja menjadi masuk ke kreatif industri, menjadi YouTuber bahkan, kemudian juga membuat startup yang sangat hebat, dahsyat gitu ya. Jadi berbagai macam ragam dunia kerja yang dimasuki oleh adik-adik mahasiswa itu tidak selalu kaku sekali seperti di era revolusi industri yang lalu ya. Sekarang ini zamannya sudah sangat dinamis. Sehingga kita perlu untuk membekali adik-adik mahasiswa itu dengan kecakapan-kecakapan, kompetensi-kompetensi yang mungkin tidak bisa ditemukan di dalam kelas. Baik itu kompetensi, misalnya kompetensi mengajar lah, contoh sederhana. Misalnya seorang mahasiswa yang duduk di perguruan tinggi, di program studi pendidikan, ingin menjadi guru, itu kesempatan peluang untuk betul-betul mengalami menjadi guru itu sedikit sekali. Jadi ada praktek lapangan tentu ada, tapi itu kan sangat terbatas. Nah, melalui semangat Kampus Merdeka ini, kita bawa adik-adik mahasiswa ini, kalau istilahnya Mas Menteri itu ceburkan ke laut supaya bisa betul-betul berenang dan merasakan bagaimana kampus kehidupan. Itulah semangat dari Kampus Merdeka, membekali adik-adik mahasiswa untuk bisa lebih agile, lebih kreatif, lebih siap untuk memasuki dunia cita-cita masa depan mereka. Wah, luar biasa ya Pak. Jadi perkuliahannya tidak hanya di dalam kampus tapi juga diharapkan bisa belajar dari kampus kehidupan ya. Kehidupan, betul. Apa saja sih Pak sebetulnya pokok-pokok kebijakan dari Kampus Merdeka ini Pak? Ya, Kampus Merdeka pada dasarnya kita mengirim mahasiswa untuk belajar tidak hanya dari dalam kelas, dari perpustakaan dan laboratorium, tapi belajar dari kampus kehidupan. Kemudian yang kedua, kita membawa para praktisi, para profesional masuk ke dalam kelas. Sehingga pengalaman yang ada di dunia profesi itu akan menjadi diskusi, menjadi bahan pembelajaran
bagi adik-adik mahasiswa dan juga dosennya di dalam kelas itu, sehingga kelasnya bisa lebih aktif, lebih relevan dengan kenyataan permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga, kita juga mengirim para dosen untuk juga melakukan sabbatical leave misalnya, tidak hanya di perguruan tinggi tapi juga ke industri, ke dunia kerja, sehingga berbagai permasalahan yang saat ini terjadi, berbagai macam tantangan yang saat ini ada, itu akan bisa memperkaya pembelajaran di dalam kelas. Jadi 3 hal itu kita buka kampus-kampus kita menjadi lebih fleksibel, lebih cair antara kampus dengan dunia kerja, juga antara kampus dengan kampus dan bahkan antar departemen satu dengan departemen yang lain. Kita harapkan ruang belajar itu seluas mungkin. Seluas mungkin. Ya. Luar biasa. Nah, salah satu pokok gitu Pak ya di dalam kampus Merdeka ini kan ada hak belajar 3 semester di luar kampus ya Pak. Di luar program studi. Di luar program studi, mohon maaf. Ya. Apa saja yang bisa mahasiswa lakukan Pak? Ya, jadi implementasi dari kampus Merdeka ini adalah memberikan hak pada mahasiswa untuk 3 semester mengambil dan menggali ilmu, mengembangkan kompetensi baik hard skill maupun soft skills di luar program studinya. Kemudian bisa sampai 2 semester, jadi up to 2 semester sampai 2 semester atau 40 SKS keluar dari kampus. Jadi misalnya kalau tadi mahasiswa ekonomi, dia bisa 1 semester di BI, Bank Indonesia. Jadi dia jadi tahu betul bagaimana sebetulnya tantangan pengendalian keuangan negara, misalnya bagaimana pengendalian perbankan, dia bisa ke perusahaan-perusahaan finansial dan sebagainya. Kemudian mahasiswa juga bisa tadi magang di industri atau bisa juga keluar dari kampus untuk meneliti. Misalnya dia bisa ikut 1 semester full ekspedisi jelajah Nusantara oleh LIPI misalnya. Dia bisa ikut meneliti laut, meneliti ikan dan sebagainya. Sehingga itu atau di lembaga riset di luar negeri sekalipun bisa. Kemudian pertukaran mahasiswa. Ini bisa mahasiswa tetap mengambil bidang ilmunya, tapi merasakan untuk luasnya dan keragaman Indonesia. Jadi mahasiswa dari Jakarta bisa 1 semester di Kalimantan Tengah misalnya. Mahasiswa dari Aceh bisa 1 semester di UPI misalnya. Itu akan membangun dan merajut Bhinneka Tunggal Ikaan kita secara nyata. Mengenal budaya baru, mengenal masyarakat baru, dan juga belajar dari lintas kampus. Dan tidak hanya di dalam negeri, mahasiswa bisa melakukan pertukaran mahasiswa internasional. International Student Mobility Awards itu setiap tahun kita mengirimkan 1.000 mahasiswa hanya 1 semester di luar negeri. Itu pengalaman yang tentu sangat dahsyat bagi mahasiswa. Kemudian selain itu mahasiswa juga bisa mengikuti program kampus mengajar. Kampus mengajar itu mahasiswa yang terinspirasi untuk nantinya menjadi guru, menjadi pendidik, rasakan bagaimana mendidik yang sesungguhnya bersama para guru, belajar dari para guru, belajar dari para siswa. Ini kan belajar bersama ya dengan adik-adik, anak-anak kita. Menarik sekali Prof. Nizam tadi penjelasannya. Salah satu bentuk implementasinya kan adalah kampus mengajar. Di mana mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk langsung mengajar di sekolah ya. Nah, kebetulan sudah hadir bersama kita Mbak Indi. Beliau adalah salah satu peserta dari program kampus mengajar. Boleh nggak sedikit nanti kita bercerita mengenai pengalaman-pengalaman Mbak Indi ya. Mungkin sebagai awalan boleh Mbak Indi memperkenalkan diri dan apa sih yang menjadi latar belakang Mbak Indi untuk mengikuti program ini. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, saya Indi Fujiani dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, saya berasal dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang ditempatkan di SDN Permata Hijau, Kecamatan Racengkek, Kabupaten Bandung gitu. Untuk alasan atau latar belakang saya mengikuti kampus mengajar, yaitu saya ingin mengimplementasikan ilmu yang sudah saya pelajari gitu selama ini, agar memberikan dampak sejak dini gitu ya kepada siswa dan siswi di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama gitu. Dan juga saya ingin menjadi bagian dari agen perubahan untuk di pendidikan Indonesia seperti itu. Meskipun nantinya saya akan ada mata kuliah mengajar seperti PPL, namun di kampus mengajar ini saya tidak hanya mengajar gitu ya, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan lain yang dapat saya lakukan untuk menunjang dari pembelajaran seperti itu Kak.
Banyak sekali. Artinya dapat banyak pengalaman Iya, juga ya dari seperti itu. mengajar. Prof Nizam, kalau untuk kegiatan mengajar di sekolah, siapa yang memfasilitasi dan gimana sih mekanismenya, Prof? Iya, jadi kampus mengajar ini program nasional ya, karena terutama pertama kita literasi numerasi secara nasional kita masih rendah dari hasil PISA, dari hasil asesmen nasional, sehingga sangat perlu untuk kita memperkuat literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua, ditambah dengan masa pandemi ini yang menyebabkan anak-anak kita itu banyak terkendala untuk belajar, sehingga learning loss yang terjadi dampak dari pandemi ini perlu kita recover. Nah, melihat masalah tersebut, maka dalam program Kampus Merdeka, salah satunya kita fokuskan untuk menguatkanlah sekolah-sekolah kita. Pertama menguatkan literasi numerasi dan mengejar learning loss atau mengatasi learning loss yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Karena program Kampus Mengajar ini kita fokuskan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di daerah pelosok ya, daerah-daerah yang belum terjangkau teknologi atau terbatas gurunya, jumlah guru terbatas, sehingga untuk bisa melayani siswa-siswa akan terkendala dari sisi jumlah guru. Kampus Mengajar ini kita mulai di tahun lalu dengan sekitar 15.000 mahasiswa dan itu terus kita perbesar ya, tahun ini 30.000 mahasiswa mengikuti program ini. Paling tidak memberi ya harapan kami, memberikan optimisme bagi rekan-rekan guru bahwa ini pemerintah peduli dengan masalah learning loss, masalah literasi numerasi, dan masalah kekurangan guru. Dan hadirnya adik-adik ini kita harapkan bisa memberikan ya dinamisasi juga di sekolah, juga belajar bersama dengan para guru, mereka mendapatkan ilmu dari para guru. Di saat yang sama juga mahasiswa bisa membawa perkembangan-perkembangan terkini, baik dari pemanfaatan teknologi, dari cara pembelajaran dan sebagainya. Jadi belajar bersama, belajar bareng. Bersama-sama artinya gitu ya, Prof ya. Mbak Indi, ada pengalaman menarik nggak ketika waktu mengajar di sekolah? Tentunya banyak sekali ya pengalaman menariknya. Mungkin bisa dimulai dari pertama kali datang ke sana, sambutannya sangat luar biasa dari kepala sekolahnya. Meskipun beliau mungkin tidak mengetahui gitu awalnya kampus mengajar itu seperti apa gitu sistemnya, tapi beliau sangat membuka tangan gitu ya untuk kami. Ayo kita sama-sama untuk mendidik siswa-siswa di SD Permata Hijau khususnya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itulah menjadi landasan kami untuk mengerjakan gitu atau mengajukan berbagai program kerja di sekolah penempatan. Nah, banyak sekali program yang kami lakukan gitu di sekolah penempatan gitu, khususnya di ketika mengajar gitu ya. Kurang lebihnya ada 4 program yang kami jalani gitu, Kak. Yang pertama itu ada kelas tambahan literasi dan numerasi untuk kelas 1, 2, dan 3 gitu. Nah, jadi kegiatan kelas tambahan itu dilaksanakan setiap hari, Kak, setelah pulang sekolah. Nah, jadi nanti tuh siswa kami kumpulkan di satu ruangan khusus untuk siswa belajar gitu membaca. Nah, awalnya kami menganalisis dulu bagaimana perkembangan kemampuan membaca siswa gitu ya. Pasti berbeda-beda setiap anaknya. Ada yang sudah lancar, ada yang belum lancar, ada yang belum bisa membaca, bahkan ada yang belum bisa sama sekali membaca gitu. Nah, kami kategorikan gitu. Nah, berarti treatmentnya juga berbeda gitu antara kategori tersebut. Nah, kemudian untuk program yang kedua kami tuh mempunyai program membaca intensif di kelas tinggi gitu. Jadi di kelas tinggi itu pelaksanaannya kondisional saja gitu, Kak. Jadi apabila ada kelas kosong gitu, ketika gurunya tidak ada, kami mengisinya dengan kegiatan membaca terlebih dahulu 30 menit. Nah, kegiatan membacanya itu kurang lebih 15 menit, kemudian siswa akan menelaah gitu isi dari buku yang dibacanya, kemudian apabila masih ada waktu, kami menyampaikan di depan kelas itu sebagai terobosan kami gitu, biar siswa itu bukan hanya memahami isi buku, tapi juga dapat melatih public speaking di depan banyak orang gitu. Kemudian program yang ketiga adalah ini program kolaborasi dari sekolah, yaitu membaca hening di sebelum masuk kelas gitu. Nah, jadi membaca hening itu sistemnya
satu minggu satu kali. Jadi siswa tuh nanti dikumpulkan dalam satu lapangan bersama-sama membaca hening gitu kan. Nanti apabila sudah membacanya kurang lebih 30 menit, siswa bisa menyampaikannya di depan teman-temannya apa isi dari buku yang mereka baca. Tapi itu dalam luas ya, lebih luas gitu ya. Bukan hanya di kelas tapi di seluruh siswa seperti itu. Kemudian program yang keempat yaitu ada Pekan Kreasi Siswa gitu kami tuh. Yang kebetulan hari ini sedang terlaksana. Jadi program ini bertujuan biar anak-anak tuh ada refreshnya sendiri gitu. Setelah sekian lama belajar ada refreshnya ya. Dan kami tuh lebih mengangkat keseniannya siswa gitu. Bidang seninya karena setelah dianalisis siswa di SD Permata Hijau itu sangat tinggi gitu jiwa seninya gitu. Jadi kayak ya sudah, ayo kita angkat saja jiwa seni mereka seperti itu. Mungkin itu dari segi pembelajarannya gitu. Untuk adaptasi IT-nya lebih kami tuh untuk branding sekolah gitu, seperti membuat akun media sosial. Namun di sini kami hanya membantu membuatkan dan membantu buat konten, tapi untuk produksinya dikembalikan lagi kepada sekolah karena ditakutkan ada hal-hal yang tidak jalurnya gitu kami. Kemudian mungkin memberikan beberapa saran media dan sumber belajar tambahan bagi guru yang di bidang IT-nya gitu. Kemudian untuk bidang administrasinya kami lebih ke membantu guru-guru dalam memeriksa tugas dan memeriksa ujian-ujian sekolah siswa gitu. Seperti itu Kak. Nah, mungkin bisa terdengar lebih banyak gitu ya programnya banyak sekali. Nah, karena kami tuh kebetulan di SD Permata Hijau tuh siswanya cukup banyak Pak. Jadi ada kurang lebih 675 siswa di sana itu yang memiliki 18 rombongan belajar gitu. Jadi cukup banyak siswa yang harus kami handle gitu. Nah, namun banyaknya siswa ini tuh tidak sejalan gitu Pak, tidak sesuai dengan jumlah ruangan di sana. Jadi sana tuh kekurangan ruangan, jadi di sana hanya ada 7 ruangan kelas gitu. Jadi siswanya tuh belajar di sesi-sesi gitu. Ada sesi jam 7, ada sesi jam 10, ada sesi jam 1 siang gitu. Nah itu kan berpengaruh gitu pada efektivitas belajar siswa. Seperti itu. Nah kan tadi juga kampus mengajar tuh lebih ke literasi dan numerasinya. Nah jadi fokus pertama kami tuh ke perpustakaan. Nah, kebetulan di SD Permata Hijau itu perpustakaannya masih kurang memadai gitu untuk digunakan. Tapi alhamdulillahnya buku-buku di dalam perpustakaannya masih bisa terselamatkan dan bisa digunakan di membaca intensif seperti itu. Nah, mungkin alangkah baiknya gitu program-program kami yang sudah alhamdulillah terjalan dengan baik bisa dibantu gitu bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendukung gitu ya program-program kami itu jadi jauh lebih baik lagi gitu ya dengan adanya perbaikan fasilitas seperti itu Pak. Kampus Merdeka sudah kita buka lebar-lebar ya, saatnya untuk adik-adik sekalian mengembangkan sayapnya untuk terbang setinggi-tingginya meraih masa depan.